Iya, selamat pagi anak-anak dan orang tua murid yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Pagi ini Pak Joko didampingi oleh Bu Amel. Iya. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan memuji satu buah lagu Tiada Ku-ragu lagi. Dan dalam lagu ini Pak Joko, kita diingatkan untuk selalu ikut Tuhan Yesus. Yes, betul. Ya, asal kita tidak ragu-ragu ikut Tuhan Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin ya. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Nah, pujian ini meneguhkan kita, ya Pak Joko, bahwa Betul, Allah Bu Amel. itu Allah yang selalu menjaga kita. Betul. Allah yang selalu menyertai dan menolong kita. Dan mujizatnya itu masih disediakan bagi kita. Yang Tapi percaya. syaratnya yang percaya. Amin. Ya. Mari saat ini anak-anak kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Iya, anak-anak, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Amel, mari Pak Joko antarkan dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kami semuanya. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan senantiasa memberkati kami, menyertai kami, memberikan kesehatan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadikan kami semakin takut, kami semakin setia terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ampuni akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni, telah memaafkan orang yang bersalah pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom anak-anak. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo disiapkan Alkitabnya, ya. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Daniel. Daniel itu di Perjanjian Lama atau Baru? Ya, betul. Di Perjanjian Lama, ya. Daniel 6 ayat 5. Siapa yang sudah ketemu? Yang sudah ketemu kita akan membaca bersama-sama. Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah anak-anak, pada ibadah pagi ini Bu Amel memberikan judul bunga teratai. Nah anak-anak pernah nggak melihat bunga teratai? Kalau pernah melihat, lihatnya di mana? Di televisi? Lewat gambar atau melihat langsung? Nah, kira-kira warnanya apa ya bunga teratai itu? Nah, anak-anak, bunga teratai atau tanaman teratai itu adalah jenis tanaman yang hidup di perairan. Ya, bisa di danau, bisa di kolam, atau bisa di sungai, tetapi arusnya harus tenang ya. Kalau tidak tenang nanti tidak bisa hidup. Nah, warna dari bunga teratai ini juga sangat indah ya. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah juga, ada yang ungu, biru, merah jambu. Bagus ya anak-anak ya. Nah, bunga teratai ini bisa mekar di sepanjang tahun. Nah, teratai ini selain terkenal dengan keindahannya, juga termasuk tanaman yang unik anak-anak. Loh, mengapa ya kok dikatakan tanaman yang unik? Karena teratai ini bisa hidup di tempat yang airnya kotor, berlumpur, dan bahkan berbau busuk. Tapi luar biasanya ya, teratai ini bisa menghasilkan bunga yang sangat indah dan harum. Nah, tadi kita sudah membaca kitab dari Daniel 6 ayat 5. Nah, di situ ada satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel ya. Siapa yang tahu Daniel itu seperti apa sih orangnya? Karakternya seperti apa sih? Nah, Daniel itu salah satu tokoh Alkitab yang kehidupannya seperti bunga teratai. Loh, kok bisa ya? Nah, Daniel itu walaupun dia hidup di lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak baik, hidup di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak menyembah Tuhan, ya, hidup dalam dosa, ya, tetapi Daniel tetap menjadi umat Tuhan yang menghasilkan buah yang baik. Daniel terkenal dengan ketaatannya, kesetiaannya, kejujurannya, keberaniannya, ya. Dan dia juga berani untuk tampil beda, ya. Walaupun lingkungan di sekitar dia itu buruk, ya. Kalau kita tidak hati-hati, dia tidak hati-hati bisa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik.
Tetapi Daniel tetap pegang teguh untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, memang tidak mudah ya Daniel hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Dan ada harga yang harus dibayar oleh Daniel ya. Karena keputusannya untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan dia sempat mendapat hukuman dari raja. Kira-kira hukumannya apa? Anak-anak ada yang masih ingat? Ya betul, dia dilemparkan ke gua singa. Wah, pasti kalau kita aja deket-deket binatang singa aja, waduh, takutnya setengah mati ya, takut diterkam ya. Nah ini si Daniel ini dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah Daniel takut? Apakah Daniel kemudian ya sudah saya akan menyembah selain Allah saja? Ya sudah saya akan ikuti peraturan raja? Tidak anak-anak. Dia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Dan kalau dia tetap setia, dia tetap taat, maka Tuhan akan berpihak kepadanya. Nah, kemudian pertolongan Tuhan sungguh luar biasa anak-anak ya. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga Daniel ya dari singa-singa itu. Dari singa itu. Dan Tuhan menolong dia. Tuhan mengatupkan ya mulut singa itu sehingga dia pada akhirnya selamat, ditolong oleh Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita ini yang menjadi pertanyaan kita, beranikah kita tampil beda seperti Daniel dan berani untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak baik? Atau justru kita malah sering terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Contohnya apa sih? Misalnya males, ya, lihat teman-temannya males, ikut-ikutan males, ya. Lihat teman-temannya tidak jujur, ikut tidak jujur. Nah, itu enggak boleh anak-anak ya. Kita harus seperti Daniel, ya. Berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, berkomitmen untuk mau tampil beda, berani berkata tidak untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, memang tidak mudah anak-anak ya, dan godaan itu selalu ada di sekitar kita, betul enggak? Banyak godaan di sekitar kita. Nah, kalau saat ini kita sedang belajar dari rumah, ya, kalian belajar kan tidak dilihat oleh guru-guru kalian. Nah, ini menjadi satu tantangan buat kalian. Apakah kalian tetap sungguh-sungguh dan tekun belajar? Ya. Kemudian apakah tugas-tugas dikerjakan dengan baik ataukah harus dioyak-oyak oleh orang tua dan gurunya? Dan kemudian godaan di sekitar kita, misalnya ya, TV, main HP, kemudian apalagi main game, sehingga sampai kita lupa ya untuk mengerjakan tugas yang utama, yaitu belajar. Tapi Bu Amel, apakah berarti kita nggak boleh main HP, nggak boleh main game atau nonton TV? Boleh, tetapi harus punya batas waktu. Ingat, tugas kalian adalah belajar, ya. Dan tidak boleh sampai kita melupakan tugas yang utama kita, ya. Dan kalau main HP terus, mau main game terus, ya itu juga akan merusak mata kita. Ya anak-anak ya, yuk mari kita belajar untuk berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak baik, berani tampil beda, ya. Tampil beda bukan berarti penampilannya jadi berubah, ya, rambutnya dicat, kemudian bajunya neko-neko, enggak, ya. Tapi karakter kita, ya, kita memiliki karakter jujur, kita ramah, kemudian kita rajin belajar, kita tekun, kita tepat waktu. Nah, itu yang harus kita tonjolkan, ya. Anak-anak, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini.
Dan kita terus berjuang untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Daniel. Bisa anak-anak? Bu Amel percaya kamu pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh belajar dari tokoh Daniel, di mana dia seorang yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, tekun, bertanggung jawab, dan seorang yang jujur. Berikanlah kepada kami Tuhan kemampuan untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Tolong kami untuk menjadi anak yang tekun belajar, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini masih terus belajar dari rumah. Berkatilah mereka Tuhan, supaya anak-anak ini boleh mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dengan penuh tanggung jawab. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesungguhan, dan kiranya Tuhan juga memberkati orang tua murid. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati segala aktivitasnya, Tuhan memberikan rezeki yang secukupnya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk hidup kami, segala kegiatan kami sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, anak-anak, baru saja kalian sudah mendengar firman Tuhan. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyikan satu buah lagu lagi. Sakjege aku nderek Gusti. Ya. Anak-anak boleh tepuk tangan di rumah. Boleh bangkit berdiri juga ya. Kita menyanyi dengan penuh satu keyakinan. Sakjege aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, oh matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Demikian ibadah pagi pada saat ini. Dan pesan dari kami guru-guru, tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan selalu memakai masker. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.